Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari Irene Srikandi ya, SRKND. Penyebab KA ke NTU-TUET bau karena ususnya kotor dan penuh dengan babnya, nggak lancar. Saya tiap hari makan telur malah bisa jarang KA ke NTU-TUET. Ya, kentut itu pasti, ya nggak mungkin kentut nggak pasti ya. Nggak ada orang yang nggak kentut. Justru malah kamu ke operasi, nggak kentut, nggak bisa makan. Ya, operasi itu yang ditunggu-tunggu ketika selesai operasi adalah keakean TU-TUET gitu. Dan kentut itu alami. Satu orang bisa kentut per hari itu bisa 5 kali, bisa 10 kali, bisa 15 kali. Itu satu orang itu. Justru malah kamu kalau nggak ke keakean TU-TUET bahaya. Bahaya, karena memang manusia ini kan punya lubang ya. Lubangnya banyak. Lubang yang di depan itu namanya kencing. Itu adalah pembuangan limbah dari ginjal. Ya. Pembuangan limbah dari ginjal itu namanya kencing. Pembuangan limbah dari usus, dari pencernaan itu namanya silit. Itu pembuangan. Pembuangan limbah dari paru-paru, dari pernapasan, dari internis kita namanya ingus. Ya, ingus itu. Nah, ingus itu kan karena peperangan yang dilakukan oleh ingus itu adalah peperangan yang dilakukan oleh darah putih kita terhadap bakteri virus yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tentara-tentara yang kalah itu dibuang lewat ingus, ya jadi ingus gitu. Limbah otot itu bisa jadi asam urat. Itu limbah otot. Bisa jadi yang namanya asam urat, bukan asam urat ya. Asam urat limbah otot. Ya, betul. Asam urat. Bisa jadi juga yang namanya limbah otot atau limbah sel otot itu asam urat. Satu lagi apa itu? Satunya asam urat itu purin. Ya, purin. Itu juga limbah itu, limbah otot, limbah sel. Nah, limbah sel yang lain, kreatinin di ginjal, itu semuanya limbah. Ya, ada di dalam tubuh kita, nggak bisa dilawan, nggak bisa ditentang, nggak bisa dimusuhi. Ya, dia dengan muncul dengan sendirinya di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, limbah liver itu ada. Limbah liver itu namanya adalah triglycerid. Itu limbah liver. Ya, dan itu semuanya ada dalam tubuh kita. Nah, kalau kamu nggak bisa memaintain ini semua, ya kamu jadi penyakit di dalam tubuh. Itu sebabnya cara yang paling simpel untuk bisa memaintain semua limbah-limbah itu, yaitu apa? Mengurangi makan. Memberhentikan makan. Itu cara untuk memaintain limbah-limbah tersebut gitu. Limbah di usus yang namanya TAI, menghindari makan nasi, menghindari makan tepung, menghindari makan gorengan, menghindari makan jajanan, menghindari makan cemilan, menghindari minuman-minuman manis, menghindari minuman-minuman berenergi. Itu membuat lambung atau perutmu bersih, ususmu bersih. Sehingga tidak terlalu banyak TAI di dalam usus. Ya, yang namanya limbah TAI atau keakean TU-TUET itu adalah karena apa? Karena yang namanya gula, karbo, dari nasi, dari tepung, dari jajanan, dari semua yang berhubungan dengan makanan yang kamu anggap ganjil perut itu tidak bisa dicerna oleh tubuh. Ya, serat itu paling susah dicerna. Serat itu paling susah dicerna, paling lama dicerna. Dan biasanya pasti jadi TAI gitu. Nasi itu paling susah dicerna. Semua jenis karbo, semua jenis sayur itu paling susah dicerna. Ya, sehingga jadi TAI di dalam tubuh, di dalam usus. Nah, yang tidak bisa dicerna itu menghasilkan gas, ya. Yang tidak bisa dicerna di dalam usus besar itu akan menghasilkan gas. Karena apa? Karena mau tidak mau bakteri akan menghancurkan di dalam sisa makanan yang tidak bisa dicerna itu. Ya, bakteri akan menghancurkan. Makanya butuh yang namanya probiotik. Nih, saya sekalian promoin sama kamu nih. Butuh yang namanya probiotik kayak begini. Ya, ini probiotiknya. Nah, seminimal yang 100 billion ya. Ini yang 120 billion ini. Minimal 100 billion. Harus 100 billion up. Jangan main-main dengan probiotik yang di bawah 100. Karena nggak ada gunanya. Ya, ini 100 billion ini. Saya minum probiotik. Nih, probiotiknya.
Nah, perlu karena untuk membersihkan ususmu. Terbaik minumnya dengan racikan macin gitu. Nanti bisa cari di showcase saya ya, probiotiknya kayak begini ya. Ada di showcase saya ada yang 100, ada yang 120, ada yang 200. Semuanya lengkap. Dan juga perlu yang namanya MCT. Nah, nih MCT. Karena apa? Karena butuh yang namanya lemak jenuh, lemak yang sehat. Nih MCT ini. Perlu minum MCT untuk ususmu. Supaya apa? Supaya gampang dibersihkan, supaya gampang dikeluarkan sampah-sampah itu nih MCT-nya nih. Ya, MCT oil namanya. Nih, sehingga kamu tidak berdarah-darah. Apalagi kalau kamu mengikuti cara makan seperti saya. Cara makan seperti Pak Effendi itu seperti apa? Tidak makan yang namanya gula lagi. Tidak makan yang namanya nasi lagi. Tidak makan yang namanya jajanan lagi. Tidak makan yang namanya karbo lagi. Tidak makan yang namanya cemilan lagi. Tidak makan yang namanya minuman-minuman berenergi, minuman-minuman manis. Nah, itu pasti kalau kamu fokus dengan makananmu yang namanya telur, ikan, daging, seafood, protein. Nah, pasti BAB-nya enggak setiap hari. Seminggu 2-3 kali paling BAB. Nah, itu butuh yang namanya MCT ini untuk membuat ususmu bersih. Kalau enggak, itu terus itu. Makan telur akan membuat jarang kentut. Ya, makan telur akan membuat jarang. Karena apa? Karena telur di dalam lambung 4 jam habis itu. Dan kemudian ketika masuk ke usus langsung diserap. Langsung dicerna, langsung diserap. Jadi tidak ada sisa. Sisanya adalah karbo yang ada di dalam telur itu saja. Ya, yang tidak bisa dicerna. Sama dengan daging juga begitu, ikan juga begitu. Gitu. Seafood juga begitu gitu. Ya, kalau yang lain ya maaf aja, saya enggak terlalu banyak memasukkan ke tubuh. Sayur saya makan, tapi bukan makanan saya sayur itu. Kalau ada tongseng ada kolnya saya makan, ya. Makan lele ada lalapannya saya makan. Kayak kemarin saya makan ayam bakar, ayam bukaka ada lalapannya saya makan. Tapi saya enggak mencari sayur-sayur khusus gitu, enggak. Seminggu belum tentu sekali saya mencari sayur. Dan kalau makan sayur saya paling capcay. Atau kalau enggak yang di Mangga Besar tuh ada sop daging. Nah, itu sayurnya toge gitu. Yang terbaik sayur yang tidak berwarna hijau kalau menurut saya. Itu antioksidannya tinggi banget, ya. Nah, itu yang membuat karena lambung butuh. Empedumu butuh. Lah, empedu itu membutuhkan serat, membutuhkan asam lemak. Nah, kamu menakuti dirimu dengan asam lemak, makanya kamu kena batu empedu. Gitu. Makanya kamu butuh suplemen ini. Kalau kamu tidak mau makan lemak. Kalau lemak saya makan. Lemak terbaik ya lemak kambing, lemak sapi ya, lemak hewani itu yang terbaik. Sate pasti ada lemaknya bagus. Gitu. Lemak itu harus karena otakmu 80% itu lemak. Nah, makanan otak adalah lemak, kolesterol. Nah, makanya prinsipnya begini nih. Kenapa kamu tidak boleh takut dengan kolesterol? Kenapa kamu tidak boleh takut makan telur, tidak boleh takut makan ikan, tidak boleh takut makan daging, tidak boleh takut makan seafood? Karena tubuhmu makanannya kolesterol. Ya, liver menciptakan kolesterol. Ketika kolesterol diciptakan sama liver, maka LDL membawa. Otak butuh 30% dari 400 miligram per desiliter kolesterol itu. Otak memakan 30%. Nah, itu LDL tuh yang mengerjakan tuh. Dibawalah kolesterol dari liver. Untuk apa? Otak, supaya otakmu teregenerasi. Sel-sel otak teregenerasi dengan baik. Sehingga mikirnya cerdas, tidak gampang pikun, tidak gampang lupa, ya sehat itu. LDL yang bawa tuh ke otak. Nah, HDL membawa kolesterol dari otak itu keluar ke seluruh tubuhmu. Kebutuhan sel-sel tubuhmu tentang kolesterol itu HDL yang supply. Terus disuplai semuanya itu. Sehingga 65 triliun sel tubuhmu itu makanannya kolesterol. Asam amino, asam lemak. Nah, kamu diajari untuk membenci. Ya jebol tubuhmu. Penyakitan pasti. Yang kamu harus wanti-wanti untuk mulutmu adalah supaya kamu tidak minum OBAT yang namanya pormin dan glip-glip itu. Yaitu apa? Memakan makanan yang jauh daripada kadar gula tinggi. Singkirkan itu semua. Nanti gula darahmu akan membaik. Nah, nggak jadi kena diabetes, nggak jadi kena cuci darah, nggak jadi kena masalah ginjal. Karena apa? Sehat dengan sendirinya. Ya, telur, ikan, daging, seafood itu makanan paling bagus untuk tubuh.
Pagi tidak sarapan.